Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, qaidul mujahidin, qurrul muhajirin. Wassallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil din. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan membahas hal yang sangat penting yang berkaitan dengan penjagaan keutuhan dan eksistensi kaum muslimin di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan di sini kita akan membahas sesuai dengan permintaan panitia, yaitu tentang kesesatan Syiah. Ada beberapa poin yang kita siapin, ada Syiah dan kemunafikan, ada kesesatan Syiah dan ada Syiah Ahlul Bait. Dan kali ini kita ingin bicara tentang Syiah dan kemunafikan. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kalau kita ngaji, maka perlu kita bertanya, apa buah daripada mengaji kita? Buah mengaji itu, Bapak Ibu semuanya, adalah memahami kebenaran dan membelanya, kemudian memahami kebatilan dan menjauhinya. Ini adalah tujuan kita ngaji. Jadi jangan sampai kita ngaji antara hak dan batil masih kabur. Allah menyatakan berkaitan dengan perang Badar, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Allah menghendaki untuk mengukuhkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya dan memutus akar daripada orang-orang kafir, supaya Allah menetapkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, walaupun orang-orang yang berjalan tidak suka. Bahkan kita harapkan Bapak semuanya, kita semuanya mau menjadi portir kebenaran. Siap ya Pak? Siap ya? Menjadi penuh kebenaran. Kata Allah, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Bahkan kami benturkan kebenaran terhadap kebatilan. Jadi harus ada benturan. Kebenaran dengan kebatilan, kebenaran dilemparkan kepada kebatilan, fayatmahu, langsung kena batang otaknya. Fayatmahu itu dama, fayatmahu itu mengenai dimah. Dimah itu batang otak. Fa'idah wazah, maka kebatilan itu hancur dan musnah. Jadi maksudnya semua kita harus tahu kebenaran dan kita harus siap menghancurkan otak-otak kebatilan, bukan orangnya ya. Jadi pikiran batin itu harus kita hancurkan sehingga kebenaran itu muncul. Ini surah Al-Anbiya. Jadi pengikut para nabi dan para rasul itu begitu. Jadi tidak boleh kita diam terhadap apa? Kebatilan, dan kita harus hancurkan kebatilan itu. Ini mukadimahnya. Sehingga setelah ini harus ada kerja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Sering kita itu diajak bicara tentang persatuan. Persatuan harus wajib, tapi tidak mungkin orang kafir dan orang Muslim bersatu. Di dalam akidah tidak mungkin. Kalau bikin selokan tidak masalah ya. Tapi kalau untuk bersatu di dalam dunia Islam, orang kafir dan orang Muslim tidak mungkin. Nah, maaf kalau Muslim, ketika kita bicara tentang Syiah, saya katakan Syiah yang kita maksudkan adalah Syiah Rafidhah. Syiah yang memiliki pemikiran yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya bukan pada derajat kekufuran saja, tapi sampai pada derajat kemunafikan. Orang-orang Syiah Rafidhah adalah munafiqun. Dan munafik itu fitaril asfal minan nar. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menceritakan sifat orang beriman hanya 5 ayat. Surat awal surat Al-Baqarah, orang kafir diceritakan dalam 2 ayat. Tapi munafik diceritakan dalam 12 ayat. Dan munafik ini bahaya sekali. Nah, untuk itu kita buktikan dulu deh, apa itu munafik dulu, dan apakah benar orang Syiah munafik atau tidak. Nah, saya katakan mari kita belajar dulu tentang nifaq. Nifaq, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, adalah menyembunyikan sesuatu dan menambahkan yang lain. Itu istilah bahasa. Masuk ke lubang, keluar lubang yang lain. Dan epistemologi adalah menyembunyikan kekufuran dan menambahkan keimanan. Dia menyembunyikan kekufuran, dia kafir sebenarnya, tapi tidak berani terus terang kalau dia sebagai orang kafir. Yang ditambahkan adalah dari keimanan. Walaupun ma'asyiral muslimin, nifaq itu ada 2. Nifaq i'tiqadi, kemunafikan dari sisi akidah. Dia kafir, dia menyembunyikan kekufuran, kesyirikan, i'tiqad, kesyirikan, akidah, dan pura-pura iman dan pura-pura Islam untuk ilmu kita. Dan ada nifaq amali. Nifaq amali itu orangnya sebetulnya masih Islam dan iman, hanya saja kelakuannya kayak orang munafik. Kelakuannya menipu, kelakuannya dusta, kelakuannya menjadi janji. Nah, ini nanti kita lihat apakah Syiah itu masuk dalam yang pertama atau yang kedua. Kalau yang kedua ini, mohon maaf, harusnya setiap kita takut terkena. Mungkin terkena juga, benar kan? Ngakunya Islam tapi Islam diinjek-injek diam saja, itu kan munafik itu sebetulnya. Iya, ngakunya Islam kok nggak bela Islam gitu ya. Setuju dengan kekufuran, munafik juga. Walaupun punya iman, cuma karena lemahnya gitu kan. Nah, dikatakan bahwa Abdullah bin Mulaikah mengatakan, aku ketemu dengan 30 sahabat, tak satu pun yang merasa bebas dari sifat munafik. Takutnya luar biasa. Dan biasanya kalau orang merasa aman malah munafik itu. Tetapi mudah-mudahan kita tidak termasuk munafik yang i'tiqadi, munafik karena keyakinan, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, ketika kita bicara Syiah, supaya lebih jelas, Syiah yang mana yang kita maksudkan? Syiah itu ada 2, Pak, menurut kategori saya. Pertama, Syiah politik yang meyakini keturunan Nabi lebih berhak menjadi imam, tapi tetap meyakini imamah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, menghormati mereka, mengikuti Quran dan Sunnah Nabi, menghormati seluruh sahabat. Ini adalah Syiah yang pertama awal ini, dan ini tidak pernah kita permasalahkan sampai kapanpun. Ya, kali ini ada bukan ya? Jadi setelah para sahabat meninggal dunia, tiba gilirannya para tabi'in, pengikut-pengikut keturunannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, merasa bahwa mereka ahlul bait, mereka juga berilmu, maka berhak untuk mendapatkan
kekuasaan, dan ada yang membela mereka untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi mereka tidak pernah mempermasalahkan Abu Bakar dan Umar. Ini tidak pernah kita bicarakan. Ini tidak pernah kita permasalahkan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah Syiah ideologis. Ini yang kita masukkan. Syiah secara akidah dengan menggunakan, sekali lagi, menggunakan Ahlul Bait. Mereka merasa dirinya Ahlul Bait. Mungkin tidak Ahlul Bait mereka. Ada juga yang sebenarnya tidak Ahlul Bait tapi tidak mengaku Ahlul Bait. Contohnya Jalaluddin Rahman. Jalaluddin Rahman mengatakan kami Ahlul Bait atau ikatan Jamaah Ahlul Bait, padahal bukan termasuk Ahlul Bait. Ya. Jadi mereka menggunakan kedok Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, tapi kita garis bawahi Bapak. Tapi akidahnya, akhlaknya, ajarannya, perbuatannya berlawanan dengan akidah Rasulullah, akidah Ahlul Bait, dan akidah para sahabat. Ini yang kita bicarakan, Pak. Ono apa ora? Syiar mereka caci maki, takfir, mengkafir-kafirkan terhadap Khulafaur Rasyidin dan semua orang yang memberikan loyalitas kepada Khulafaur Rasyidin dari Ahlus Sunnah. Jadi ciri mereka mengkafir-kafirkan. Ciri mereka adalah menghalalkan darah Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang mencintai para sahabat. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait adalah bagian daripada keimanan. Cinta kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, kepada Hasan, kepada Husain, bagian tak terpisahkan dari hati kita. Sehingga sebetulnya kita tidak, walaupun tidak bicara Syiah, tapi kita tetap mencintai Ahlul Bait. Nah, mari kita lihat. Sebetulnya caci makian mereka itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Cacian mereka itu sudah diprediksi Rasulullah. Dikatakan dalam kitabnya As-Sunnah, Abdullah bin Imam bin Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ali, anta wa syi'atuka fil jannah." Ali, Syiah Anda itu di surga. Syiah itu di surga. Nah, orang Syiah Rafidah bukan Syiah. Syiah artinya kelompok atau golongan Ali bin Abi Thalib di surga. Kemudian wa inna qauman lahum nabzun yuqalu lahu Rafidah. Dan ada kaum yang mereka itu punya caci makian namanya Rafidah. In adraktahum faqtulhum. Kalau engkau ketemu mereka, bunuh mereka. Fa innahum musyrikun. Karena mereka adalah orang-orang musyrik. Ngakunya pengikut Ali dan pencinta Ali, tapi sukanya cina di sahabat. Qala Ali radhiyallahu anhu yantahiluna hubbana ahlul bait wa lisukadai. Mereka mengaku cinta kepada Ahlul Bait dan mereka bukan demikian. Wa ayatu dzalika annahum yashtumuna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Tanda mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Sa'atu Abi man Rafidah. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, aku bertanya kepada bapakku, siapa sih Rafidah itu? Alladzina yasubbun aw yashtumun, yang mencela atau mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Sudah selesai kan? Ini ada tidaknya kita lihat. Nah, ma'asyiral muslimin hafizahumullah, saya tadi katakan bahwa munafik itu adalah orang yang menyembunyikan menampakkan menyembunyikan kekufuran segala kesyirikan, kemudian menampakkan cinta kepada Ahlul Bait, mencintai dan membela Ahlul Bait. Apakah benar? Di mana letak kekufuran mereka? Di mana letak kekufuran mereka? Mari kita lihat. Di antara akidah sesat
yang menunjukkan kekufuran tanpa batas adalah mereka selalu berkedok Ali mengatakan demikian. Abu Abdillah Ja'far Shadiq mengatakan demikian. Padahal Ali adalah Ahlus Sunnah, Ja'far Shadiq adalah Ahlus Sunnah. Apakah benar Ali dan Ja'far mengatakan seperti yang mereka nisbahkan kepada beliau-beliau itu? Kita lihat sekarang. Pertama, Bapak Ibu semuanya, orang-orang Syiah Rafidhah yang dikatakan Imamiyah atau Itsna Asyariyah itu punya keyakinan apa? Setelah Nabi, maka penerus kenabian dan keimamahan adalah 12 imam. 12 imam itu mulai daripada Ali, Hasan, Husain terus sampai imam yang ke-12. Lah, semuanya itu dianggap maksum. Imam 12 masuk kubengku dibungker. Sudah 1200 tahun. Mereka yakini imam ini masih hidup. Ditunggu-tunggu kapan keluarnya. Kira-kira keluar nggak, Pak? Nah, sebelum keluar maka harus ada wakilnya. Wakilnya di mana? Wakilnya adalah imam-imam yang ada di Irak. Cuma saya pernah tanya, kapan ngasih SK-nya? Kalau bisa ngasih SK berarti ketahuan kan? Kenapa nggak keluar-keluar? Dan ila yaumil qiyamah nggak akan keluar. Karena sebagai kedok saja, supaya mereka punya legitimasi kami ini adalah yang memegang wasiatnya imam ke-12 yang masih sembunyi. Ini masalahnya. Nah, mereka meyakini imam yang 12 itu dan yang melanjutnya sekarang ini adalah pertama maksum. Maksum itu artinya apa? Tidak mungkin salah. Yang kedua, imam itu tahu seluruh gaib. Yang ketiga, mereka mendapatkan mukjizat. Tanya. Pertama adalah imamnya maksum. Dari mana? Bihar Anwar Al-Majlisi, kitab mereka mengatakan wa min hadhihi sifat annahum ma'sumun 'anil khata'i was-sahwi wan nisyan. Jumlatul qaul anna ashabana al-imamiyah ajma'u ala ismatil anbiya wal a'immati shalawatullah alaihim min dzunubi shaghira wal kabira amdan wa khata'an wa nisyanan qabla nubuwwah wal imamah wa ba'dahuma. Coba kita bacakan artinya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kami para imamiyah sepakat ijma tentang kemaksuman para nabi dan para imam dari dosa kecil, dosa besar, sengaja, salah atau lupa sebelum menjadi nabi dan sebelum menjadi imam atau setelahnya. Bahkan mulai dari kelahiran sampai ketemu Allah. Ini kira-kira bahaya nggak, Pak? Kalau nabi maksum wajar, tapi kalau imam maksum kira-kira gimana? Kalau namanya maksum, ya nggak ada masalah. Apa arti maksum, Pak? Berarti apa? Kalau orang itu maksum, Bapak tidak boleh tanya dalil Anda apa. Ngomong apa saja, tidak perlu dilihat Quran hadisnya. Rasul maksum, maka nggak perlu lihat Qurannya. Rasul pasti benar kan? Ya kan? Boleh nggak kita benturkan omongan Rasul dengan Quran? Boleh nggak? Rasul dapat wahyu, Quran wahyu juga, maka pasti benar. Nah, kalau imam itu maksum, akibatnya apa, Pak? Bapak tidak boleh tanya apa saja yang diomongin, harus diterima secara mutlak. Ini kira-kira pintu kerusakan nggak, Pak? Nah, yang halal jadi haram, yang haram jadi haram. Contohnya, membunuh orang beriman haram, mereka halalkan. Bunuh orang Islam itu nggak apa-apa halal. Bunuh ahli sunnah itu nggak apa-apa halal.
mendatangi perempuan istri di duburnya haram menurut Nabi. Mereka katakan haram. Dosa itu haram, tapi imam mereka mengatakan wajib. Jadi wajib. Dosa besar jadi apa? Wajib. Dosa mereka sama dengan sufi yang mengatakan ada dua derajat, derajat syariat dan derajat hakikat. Orang sufi mengatakan kalau orang sudah sampai pada derajat hakikat nggak perlu syariat. Jadi kalau zina haram, kemudian berjudi haram, itu yang syariat. Kalau sudah hakikat bebas. Ada nggak Pak? Ada ya, itu. Dua-duanya menghancurkan Islam. Nah, sekarang kita lihat Khomeini mengatakan inna ta'aliman a'imah kata alil Qur'an la takhussu jailan khassa. Sesungguhnya ajaran-ajaran para imam persis ajaran Quran, tidak terbatas satu generasi, melainkan ajaran untuk semua manusia, setiap masa, setiap negeri sampai hari kiamat wajib dilaksanakan dan diikuti, nggak boleh ditolakkan. Bayang nggak? Kira-kira apakah ada di antara kita yang nggak pernah lupa? Saya ingatkan Pak, yang namanya manusia pasti akan melakukan kesalahan. Saya kasih tahu ini. Zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudafa. Itu diutus oleh Nabi dijadikan panglima. Kemudian apa? Nabi mengatakan taatilah imam kalian, taatilah amir kalian. Kalau kalian taat pada amir, taat kepada dia. Benar kan? Omongan Nabi. Dalam perjalanan amirnya ini marah. Setelah itu nyuruh pengikutnya nyari kayu bakar, terus menyuruh supaya kayu bakar itu dinyalakan. Kemudian dia bilang, sebagaimana Rasul telah memesan kalian untuk taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku silakan bakar diri. Apa yang terjadi? Sahabat pikir, kita ngikutin Nabi kan untuk selamat dari api neraka. Mau suruh masuk jangan mau. Yang lain kita tanya sama Nabi. Ketika tanya kepada Nabi katanya, kalau mau masuk nggak keluar selama-lamanya. Artinya walaupun begitu salah kan? Karena emosi nyuruh begitu. Artinya yang namanya manusia bisa aja salah. Lah ini dianggap semua harus diikuti. Apa nggak baik? Nanti kita lihat berikutnya. Muhammad Ridho Al-Mughaffar dalam Aqaidul Imamiyah, ini buku-buku Syiah semuanya ini. Bahkan kami meyakini perintah mereka perintah Allah, larangan mereka larangan Allah, taat mereka taat Allah, maksiat mereka maksiat Allah, mengambil mereka sebagai wali adalah wali Allah, musuh mereka musuh Allah. Tidak boleh menolak sama sekali. Nolak mereka sama nolak Rasul, sama nolak Rasul, sama nolak Allah. Maka wajib pasrah, bongkokan, nurut perintah mereka dan mengambil omongan mereka. Dan tidak sah mengambil hukum dan ajaran kecuali dari mereka. Ini yang menyebabkan apa? Mereka itu begitu kuatnya dalam mendoktrin ya, indoktrinasi kepada pengikut mereka itu kayak gini, nggak berani kritik. Nah ini yang pertama, mereka menganggap maksud. Yang kedua, mereka dianggap mengetahui gaib. Kita lihat ini. Dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, walaqad utitu khisalan ma sabaqani ilaiha ahad qabli. Aku telah diberi berbagai macam sifat yang tidak ada yang mendahului saya. Aku mengetahui semua kematian dan semua musibah, semua nasab, semua keputusan, dan tidak ada yang lewat aku sedikit pun. Aku memberikan kabar gembira dengan izin Allah, dan aku menyampaikan dari Allah, semua itu dari Allah.
Ini kafir. Jadi mereka itu malah menganggap, Nih kita lihat, Khumaini mengatakan bahwa Khumaini mengatakan sesungguhnya para imam tidak terbayang mereka lupa, tidak terbayang mereka lalai. Kita meyakini mereka menguasai segalanya yang berhubungan dengan masalah kaum muslimin. Jadi semua baik itu mereka kuasai. Maka mereka mengatakan, Ali mengatakan, Anal awwal wal akhir wal zahir, ana farqu min furu'il rububiyah. Saya tahu, saya lah yang awal dan akhir, saya lah yang pertama dan akhir, dan saya yang zahir dan batin, saya adalah cabang ketuhanan. Jadi kira-kira akidah apa ini, Pak? Mereka menyatakan al-ardu kulluha lil imam. Semua bumi ini untuk imam, terserah imam mau diapain. Ini berlawanan dengan akidah Islam enggak, Pak? Kita kan semuanya mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil walillahi mulkus samawati wal ardh. Tentang gaib kata Allah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan milik Allah lah kunci-kunci gaib, tidak tahu gaib kecuali Allah. Mereka mengatakan semua tahu gaib. Bukankah itu kufuran, Pak? Kufur ya, Pak? Kufur banget. Apa kata Nabi? Walau kuntu a'lamul ghaiba. Kalau saya tahu gaib, saya tidak terkena musibah. Itu kata Nabi. Di dalam walimahan, seorang sahabat menyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada nabi tahu apa yang terjadi esok hari. Apa kata Nabi? Jangan. Nyanyilah apa yang kau nyanyikan, tapi ini jangan, karena tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Tapi mereka mengatakan semua tahu gaib. Baik, nanti kita tambah beberapa hal yang memang belum kita sebutkan di sini. Di antara tadi saya masukkan tadi. Ya. Jadi mereka menganggap, maka saya bingung, ini imam atau Tuhan? Kalau mengatakan al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, kan Tuhan namanya ini. Repotnya mereka mengatakan ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Mungkin nggak Ali mengatakan demikian? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Dosa atas nama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, semua sahabat murtad kecuali 3 orang. Mohon maaf, orang-orang Syiah selalu menuduh saya adalah takfir, suka ngafir. Itu terjadi saya itu ya dimasukkan ke grup mereka. Tiap jam saya dicaci maki, tiap jam, bukan tiap hari, tiap jam saya ikuti berapa bulan gitu kan. Kata teman-teman, udah nggak usah diikuti aja Ustaz gitu kan, nggak ada manfaatnya. Nah, kalau kita mengkafirkan orang Syiah yang suka kafirkan sahabat, wajib nggak, Pak? Wajib nggak? Mereka menganggap seluruh sahabat kafir, dan keyakinan mereka demikian. Sementara Rasulullah, Allah menjamin para sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun. Ini kita lihat ini sebagai ahli surga. Bapak, saya ingin supaya kita jelas nanti dulu. Saya katakan ini, Pak. Di dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah menjamin kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikutilah jalannya orang yang dijamin ridho dan surga. Dari para sahabat jamin surga enggak, Pak? Kata Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Pendahulu pertama dari muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun diridhoi oleh Allah. Allah menyiapkan surga bagi mereka. Nih, kalau mau selamat dunia akhirat, ikuti sahabat.
terutama sabiqun al-awwal. Jadi kalau ingin dapat gelar yang paling tinggi di dunia ini adalah gelar RA. Tapi nggak bisa dicari di mampu negara. RA ini radhiyallahu anhu wa radu an. Ini para sahabat kata Allah radhiyallahu anhu wa radu an. Kita lihat lagi ini. Supaya bapak-bapak tahu dasarnya ya. Ya, surat ini ya. Surat Fatah. Surat Fatah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah ridho terhadap orang-orang beriman yang berbayar engkau di bawah pohon. Ini bayat ridwan. Jumlah mereka 1.500. Kata Rasul, tidak ada satupun yang berbaikat di bayat ridwan masuk neraka, semua masuk surga. Termasuk Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu dikirim ke Mekah, kemudian terlambat balik, dikiranya dibunuh. Maka kemudian Rasul mengadakan baiat itu. Ketika Utsman gak datang karena tertahan, kata Rasul, aku mewakili Utsman. Ini Utsman, ini aku. Baiat. Sampai begitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Allah mengatakan ikutilah para sahabat kalau Anda ingin masuk surga, kemudian tiba-tiba Syiah semua itu murtad dan kafir, kira-kira kita ingin mereka tidak jadian? Kalau para sahabat kafir kita ingin mereka apa? Sebetulnya orang-orang Syiah ingin memutus hubungan kita dengan Quran, memutus hubungan kita dengan sunnah Nabi, dan memutus hubungan kita dengan sumber Islam kita, yaitu keteladanan para sahabat. Kita lihat ini. Nanti terakhir kali saya akan sampaikan videonya, biar saya tidak ngomong saja. Ya, videonya ada. An Abi Ja'far. Wah. Kalau Abi Ja'far ini Muhammad Bakir. Kalau Ja'far Abu Abdillah. Dari An Abi Ja'far qala, adalah manusia semuanya murtad setelah Nabi kecuali 3. Kita lihat, manusia semua murtad setelah Nabi kecuali 3 orang. Aku berkata siapa 3 orang itu? Miqdad, Abu Dzar, Salman Farisi. Ya, mereka yang kemudian menjadi apa? Menjadi poros, ya, menjadi poros. Ini Biharul Anwar Majlisi, Al-Kafi, Tafsir Ayyashi, Kaswal apa yang lain. Bayangkan ya, semua sahabat murtad, terus sisanya di mana? Abu Bakar murtad, Umar murtad. Bapak, kalau orang Kristen ditanya pengikut Nabi Isa yang terbaik itu siapa Pak? Pasti Hawari ya. Qala al-hawariyuna nahnu ansar. Pengikut Nabi Musa yang terbaik siapa? Generasi pertama. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa orang yang terburuk dari pengikut Nabi yang pertama. Jadi kalau Nabi Isa pengikut terbaik orang yang pertama, Nabi Musa yang pertama. Kalau Syiah ditanya siapa yang terbaik, siapa yang terburuk, orang yang, bayangkan aja Pak, kalau para sahabat semuanya murtad, berarti Nabi gagal kan? Sebetulnya mereka ingin menuduh Nabi itu gagal. Cuma dengan cara apa? Pengikut-pengikut Nabi yang pertama setia semuanya murtad, berarti Nabi Muhammad gagal. Ini pelecehan enggak? Pelecehan ya Pak? Ya, pelecehan. Nih, kita lihat. Al-i'tiqadat lil majlisi mimma udda min dururiyati dinil imamiyah. Kita lihat Pak. Dan sesuatu yang dihitung dari aksiomatik, apa aksiomatik Pak? Oh jadi oke, sudah, pokoknya terima. Termasuk sesuatu yang sudah pasti di dalam agamanya imamiyah, menghalalkannya mut'ah, lepas diri dari Abu Bakar, Utsman dan Muawiyah. Adapun kepada Ibunda Aisyah sudah gak habis-habisnya. An Abi Abdillah, ini Abu Abdillah siapa? Ja'far. Kalau Abu Ja'far Muhammad, kalau Abu Abdillah Ja'far Shadiq.
Tadruna, ini kan mereka membuat kedustaan atas nama Abi Abdillah Ja'far ini. Tadrun, makan Nabi Al-Qutin. Tahu nggak Nabi itu dibunuh atau mati? Allah mengatakan fa'iman ta'al-qutilah. Kalau mati atau terbunuh, fasumma qoblal maut. Nabi itu diracun sebelum mati. Innahuma, sesungguhnya Aisyah dan Hafsah sakotahu, yang ngasih minum racun. Dan Aisyah dan Hafsah dituduh berkolaborasi untuk meracun Nabi. Wa fakolna, maka kami mengatakan Syiah Rafidhah, innahuma, sesungguhnya Aisyah dan Hafsah, wa abuhuma Abu Bakar dan Umar, syarrun min khalqillah, atau syarr man khalaqallah, orang yang paling buruk yang diciptakan oleh Allah. Bayangkan, mungkin nggak Aisyah meracun Nabi? Mungkin nggak? Hafsah meracun Nabi? Hafsah itu pernah dicerai oleh Nabi, tetapi Jibril mengatakan, Rasulullah, tolong rujuk kembali Hafsah, dia itu istrimu dunia dan akhirat. Hafsah itu qawwamah sawwamah, banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Adapun Aisyah, tahu nggak Bapak Aisyah itu? Dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, saya sebelum nikah dengan Aisyah, Jibril bawa fotonya Aisyah 2 kali. Iya, bawa gambarnya Aisyah 2 kali. Dan ini istrimu dunia dan akhirat. Ini hadiah dari Allah. Dibuka ternyata Aisyah radhiyallahu taala. Begitu kok meracun Nabi. Kekejian yang luar biasa. Mereka mengatakan, sami'tu Aba Ja'far yaqul, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut takhadat baita. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali seperti lebah-lebah yang mengambil rumah, yang bikin rumah. Siapa itu orang-orang yang begitu itu? Umairah itu siapa? Aisyah. Jadi Aisyah dianggap sebagai orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali. Dikatakan ankabut karena binatang yang paling lemah. Demikian Umairah itu lemah akalnya, lemah ilmunya, lemah agamanya, menjadikan pemahamannya yang lemah, akalnya yang rendah, dalam rangka memusuhi maulanya yaitu Allah. Ini tuduhan yang sangat luar biasa. Ya. Tapi kalau mereka mengkafirkan para sahabat, maka mereka sebetulnya mengkafirkan semua yang mencintai para sahabat. Kita lihat ini, pengkafiran ahli sunnah dan penghalalan darah ahli sunnah. Nanti akan saya perlihatkan ininya, videonya. Bahrani yang dikatakan al-muhaqqiq itu peneliti. Wa tahqiqul mustafad min akhbari ahli bait alaihi wassalatu wassalam. Bayangkan, sesuatu yang sudah pasti diteliti, yang diambil dari berita ahli bait, sebagaimana kami terangkan, yang tidak perlu ada tambahan dalam kitab Asy-Syihabut Taqi, bahwa semua yang menentang dan mengenal imamah atau nggak mengenal, mohon maaf, orang yang menentang imamah, baik yang tahu atau tidak tahu, kulluhum nasab kufar, semua adalah nasabi. Nasabi bisa diartikan pencuri atau nasab tadinya yang memusuhi. Jadi mohon maaf, mereka itu tidak cukup kita mengakui Ali sebagai imam. Kita ngakui ya sebagai imam. Pengikutnya keturunannya juga sebagai imam dalam dinul Islam. Tapi kita mencintai Abu Bakar dan Umar. Mereka selama kita tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, maka namanya nasib. Mereka mengatakan semuanya adalah nasab. Jadi bapak kenal Ali tapi tidak memuji Abu Bakar.
Anda nasab, kufar, musyrikun. Jadi musyrik kita ini. Laisa lahu minal Islam wala fi ahkami hadud. Tidak ada bagian pun dari Islam dan dari hukumnya bagian dan nasib. Ya Allah, mereka mengatakan lain asyrakta la yahbatanna amalu. Quran kan gitu kan. Kalau kau musyrik hancur amalanmu. Tapi mereka tafsirkan apa? Lain asyrakta imamata ali wa imamati ghairi la yahbatanna amalu. Kalau engkau menyebutkan imamah Ali dengan imamah yang lainnya, yaitu engkau meyakini Abu Bakar dan Umar sebagai imam, musyrik engkau, hancur amalanmu. Jadi mereka menganggap kita ini apa? Musyrik. Maka mereka katakan al-majlisi, ketahuilah kata-kata musyrik, syirik, kufur itu disebutkan terhadap orang yang tidak meyakini imamah Amirul Mukminin dan imamah setelahnya, dan keutamaan mereka atas lain menunjukkan mereka kufarun mukhalladuna finnar. Jadi kalau kita tidak mengikuti mereka, kita itu dianggap sebagai kufar, orang-orang kafir, mukhalladuna finnar, kekal abadi di neraka. Kira-kira gimana Pak? Mungkin nggak orang Islam ngomong gini? Pak? Mungkin nggak? Gara-gara kita mencintai Abu Bakar dan Umar dianggap kufar, mukhalladuna finnar. Masa akal nggak Pak? Maka mereka mengatakan harta, nasib itu yang menolak imam, yang menerima imam Abu Bakar dan Umar. Wa kullu syai'in yamlikuhu, dan semua yang dimiliki halal laka, halal bagimu, kecuali istrinya. Kalau itu jelas-jelas haram, karena menikahi orang musyrik boleh. Perhatikan Pak, hartanya orang nasib semua yang dimiliki halal kecuali istrinya. Adapun istrinya menikahi orang syirik itu boleh. Artinya apa? Ya istrinya juga boleh juga, sejak awal boleh ngambil orang musyrik. Maka dikatakan ambil harta orang nasib di mana engkau temui, yang penting serahkan pada kami seperlimanya saja. Yaitu pajak kami seperlima, setelah itu halal bagi semuanya. Nah, menganggap kita najis Pak, menganggap kita najis, dikatakan hati-hati engkau, jangan sampai engkau menggunakan sisa airnya yang terkumpul pada orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan Nasib yang menentang kami Ahlul Bait. Dan Nasib itu syarruhum, yang paling buruk. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan makhluk yang lebih najis daripada anjing. Dan sesungguhnya nasib itu lebih najis daripada anjing. Ya Allah, habis ini saya tampilkan videonya. Sesungguhnya tidak disukai bekas airnya anak zina, bekas airnya Yahudi, Nasrani dan musyrik, dan semua yang menentang Islam. Dan yang lebih dahsyat itu bekas airnya nasib. Na'udzubillah min dzalik. Sedikit apapun yang zahir, tidak ada permasalahan tentang najisnya nasib secara mutlak, bahkan itu mujma'. Bayangkan ijma' Pak. Kita itu najis mujma', ijma' menurut mereka apa enggak? Kalau ijma' ya sudah, enggak usah dibicarakan. Baik, sekarang supaya ini kita buka dulu deh buktinya. Saya tulis ini bukti Pak ya. Oke. Oh ya, boleh.
Oke, coba kita perhatikan nih. Oh iya. Oh itu kayak ini. Ya. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر أقسم بالله أمريكا يوم نتنياهو أريل شارون أفضل على أمر من أبي بكر وعمر كلب أريل شارون كلب ليس أريل شارون أريل شارون عندهم ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر على أمر واحد الإسلام لا جهنم واحد الإسلام. Bisa paham Pak? Ya bisa ya. Baik. Dia katakan demi Allah, Yahudi, Nasrani, Netanyahu itu lebih baik 1000 kali daripada Abu Bakar dan Umar. Anjingnya Netanyahu, bukan Netanyahu, anjingnya lebih baik daripada 1000 kali daripada Abu Bakar dan Umar. Orang Islam ngomong ini, Pak, Islam ngomong ini. Itulah yang diomongin orang Syiah yang saya sekarang bicarakan sekarang ini. Itulah yang diomongin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Bapak Ibu semuanya tadi mengatakan apa? Wahdah Islamiyah ila jahannam. Mereka Pak, kalau minoritas kita bersaudara. Itu kan minoritas. Tapi ketika diingatkan Pak, persatuan Islam gimana kalau punya cuma bakat? Ila jahannam, enggak peduli dengan kita. Itu menunjukkan kemunafikan. Memang orang munafik itu kadang-kadang keluar dari omongannya Pak. Kata Allah, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kalian akan tahu retorika omongan mereka yang sebesar. Baik, kita lihat tadi. Ini Pak, yang berkaitan dengan apa? Halalnya darah kaum muslimin. وأبها وحائل والزاحمية وشمال المملكة وحفر الباطن ورفحة والقيسومة بل وفي قرية العليا يلاحظ التحرك الغريب لهم في تلك المناطق خلال هذه الفترة بالذات حيث انعدام الاستقرار السياسي في العراق ولبنان. Ini penyebaran Syiah di Semenanjung Arabia. علاوة على الغلاء الشديد في قيمة العقار في حين أن الشيعة يدفعون أضعاف قيمة الأراضي أحيانا. الممول الحقيقي لهم بهذه. Jadi mereka membeli tanah dengan harga semahal apapun untuk penyebaran demografi mereka. وبحسب المراقبين أنهم تساندهم شركة. Ini diantaranya adalah perusahaan namanya Damashq. مطور للعقارات الفخمة في الشرق الأوسط في القطر وغيرها وفي دول الخليج ويعلن عن ذلك في قنواتهم. Ini kita lihat. Ya, akan menguasai Hijaz, Bahrain, Niger. Akidah kami jelas menguasai seluruh negeri Islam dengan referensi satu, yaitu hukum itu adalah di Irak dan di Najaf, yaitu di Irak.
Ya, perhatikan ini. Ini Rafiq Al-Musawi. Rafiq Al-Musawi dia mengatakan, perhatikan ini, kami berusaha tahun ini kami harus menguasai Makkah dan Madinah, dan kami akan menjadikan Makkah dan Madinah lautan darah kepala-kepala kalian. Karena mereka itu punya cita-cita ingin menguasai Makkah dan Madinah, dan semua jemaah haji mereka sendiri semuanya. Mereka bertekad untuk menjadikan Makkah dan Madinah sebagai lautan darah. Kita tahu bahwa seorang muslim sangat menghormati muslim yang lain, tapi mereka menganggap menyembelih kita itu ibadah. Dan mereka pernah melakukan pada tahun 300 Hijriah. Mereka menguasai Mekah dan Madinah, dan mereka mencuri Hajar Aswad selama 16 tahun. Dan mereka menyembelih 30.000 dari kaum muslimin. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Baghdad ketika jatuh pada kekhilafahan terakhir kali Bani Abbasiyah, itu siapa yang melakukannya? Adalah Rasyid Wazir Al-Alqami. Ya. Jadi Perdana Menteri Al-Qami berkolaborasi dengan Hulagu, kemudian main mata, akhirnya menyerahkan kekhilafahan kepada mereka dan menyembelih lebih daripada 2 juta penduduk Irak waktu itu. Apakah muslim semacam ini? Iya. Kemudian kita lihat, ya, ini kalau apa namanya ikatan mereka, coba kita lihat dulu. Ya, coba kita lihat ini kasih sayang mereka pada orang-orang kafir. Ya, ya. Oke, ini nanti kita katakan tentang ajaran-ajaran yang lain. Ya, kali ini tentang ajaran apa? Nikah mut'ah. Oke. Tapi sebelumnya biar sesuai dengan apa yang saya tulis tadi. Ya. Kita balik lagi kepada materi kita supaya urut. Ya. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya. Al-Quran kan? Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran Karim sesuai dengan sebutan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Quran itu dijaga oleh Allah. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada datang kebatilan terhadap Quran dari depan maupun dari belakangnya. Ini keyakinan kita. Dan realitas dilihat. Tapi apa yang terjadi? Ni'matullah dijazai di dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. Ini dianggap sebagai muhaddis seperti Bukhari. Innal ashab qad atbaqu ala sihhatil akhbar al-mustafidah bal mutawatir wa adala bi sarihiha ala wujuh tahrif al-Qur'an al-Karim. Sesungguhnya para sahabat kami orang Syiah telah sepakat tentang benarnya berita yang merata bahkan mutawatir yang menunjukkan secara vulgar bahwa Quran telah dirubah. Mereka mengatakan Kasyful Asrar Al-Khumaini. Jadi tolong kalau ada orang yang mencurigakan, tanya Khumaini menurut Anda itu bagaimana? Khumaini mengatakan inna lil a'immah makanan maqaman la yablughu malakul muqarrab wa la nabiyyul mursal. Imam kami itu punya posisi yang lebih tinggi daripada seorang malaikat maupun nabi. Sementara dia mengatakan tentang Quran, sesungguhnya mereka itu para sahabat tidak memiliki perhatian terhadap Quran, terhadap Islam, terhadap Quran, kecuali untuk urusan dunia
dan kekuasaan. Mereka menjadikan Quran sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan mereka yang tersembunyi. Mereka menghilangkan ayat-ayat Al-Quran dalam lembaran-lembarannya. Mereka menggugurkan Quran dari pandangan dunia sampai selama-lamanya. Dan mereka menisbahkan kepada Quran suatu yang hina dan menyebutkan Al-Quran suatu keaiban yang dijadikan kaum muslimin seperti kitabnya Yahudi dan Nasrani. Ini adalah kata-katanya Al-Khumaini. Bapak Ibu, saya sampaikan, mereka seperti ini yang terjadi di mana? Terjadi di Bangil, Yahudi Bangil, yaitu Husain Hafshi. Yang di Bangil itu saya punya murid 5 tahun belajar sama saya dan lulusan Bangil. Itu mengatakan Bangil itu yang namanya Quran dicaci maki udah biasa, yang namanya sahabat dicaci maki biasa. Ustaz Khalil Hasim, seorang peneliti muda dari INSIS dan saya kenal beliau mengatakan, saya melakukan penelitian di Bangil selama setahun. Di akhir tahun terakhir itu ngomong Quran ini palsu, yang benar adalah Mushaf Fatimah. Yang lucunya, ada orang di Solo ditanya tentang Mushaf Fatimah, jawabannya apa? Mushaf Fatimah itu bukan Quran, cuma wahyu Jibril yang diberikan kepada Fatimah. Masalah dari Mushaf Fatimah itu bukan Quran, tapi wahyu Jibril yang disampaikan kepada Fatimah ketika ditinggal mati bapaknya, karena bapaknya meninggal maka sedih, maka dikasih wahyu. Tidak, bedanya apa dengan Mirza Ghulam Ahmad? Orang Ahmadiyah, beda dong. Kalau Mirza kan kafir, kalau Fatimah kan wali Allah. Masalahnya bukan masalah wali Allah atau tidak wali Allah. Adakah wahyu setelah Nabi? Adakah setelah Nabi ada wahyu? Hah? Kalau ada yang Eden ini bisa benar wahyu juga. Nah, kalau memang ada wahyu maka berarti benar yang namanya siapa? Wahyuni ya, apa-apa. Nanti seperti apa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini satu kekufuran. Mereka menuduh Quran palsu. Dan terus gimana Pak? Kalau menuduh Quran palsu, sisanya Islam apa Pak? Tapi sekarang para sahabat kafir semuanya. Orang yang mengikuti para sahabat kafir semuanya. Kemudian imamnya tahu gaib. Udah. Kemudian Qurannya palsu, sisanya apa Pak? Sementara Khomeini mengklaim rakyat Iran itu lebih baik daripada para sahabat. Rakyat Iran itu lebih baik daripada sahabat. Dan aku mengklaim dengan berani, sesungguhnya rakyat Iran seluruhnya yang berjuta-juta pada masa sekarang lebih baik daripada penduduk Hijaz. Hijaz itu apa? Mekah dan Madinah pada zaman Rasulullah. Apa mungkin kalau begitu kemudian kita katakan Khomeini Islam? Hah? Khomeini Islam? Jadi dia mengatakan kami tidak peduli dengan dua syaikhaini Abu Bakar dan Umar, dan apa yang dilakukan keduanya dalam menentang Al-Quran dan mempermainkan hukum-hukum Allah, dan apa yang keduanya halalkan dan apa yang kedua haramkan dari sisi keduanya, dan apa yang mereka lakukan terhadap kezaliman terhadap Fatimah setelah Nabi. Kami hanya mengisyaratkan tentang kebodohan keduanya terhadap hukum-hukum Allah dan agama. Maka mereka mengatakan ini kasus Ashraf Khomeini. Mereka itu orang-orang yang bodoh dan dungu, ya, dan pendusta dan durjana, tidak pantas menjadi imam. Jadi kata-katanya kepada para sahabat dahsyat begitu. Jadi kemudian Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya, bagaimana mereka, ya,
tadi diyakini apa ajaran-ajaran pokok Syiah yang sesat apa saja, banyak banget Pak sebetulnya. Di sini meyakini Imam Maksum sudah saya berikan, kalau Imam Maksum maka memutus mata rantai kepada Quran dan Sunnah. Takiyah bagian tak terpisahkan dari agama. Baik, takiyah bagian tak terpisahkan dari agama. Takiyah itu apa Pak? Ya, kita lihat ini. Kita lihat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, takiyah itu apa? Anda merapat saja. Kalau ahli sunnah sholat, ikut sholat. Ahli sunnah, pokoknya lakukan apa yang mereka lakukan sampai mereka meyakini kalau Anda seperti mereka. Setelah itu lakukan apa yang Anda inginkan. Nah, mereka mengatakan, qala Abu Ja'far, at-taqiyatu min dini wa dini abai wa la imana liman la taqiyata lah. Taqiyah itu agamaku dan agama nenek moyangku, dan tidak ada orang beriman kalau tidak punya taqiyah. Jadi kalau Anda tidak berdosa, Anda tidak beriman. Ya Aba Umar, inna tis'ata aksyaridin fit taqiyah. 9/10 agama itu ada di dalam taqiyah. Waladina liman la taqiyata lah, dan tidak ada agama kalau tidak punya taqiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan tampak mereka bertaqiyah. Salah satu di antaranya pemilik Radio Rosil Jakarta, Radio Silaturahim. Mohon maaf, Radio Silaturahim itu menunjukkan, wah, dahsyat itu. Banyak orang-orang ahli sunnah yang ngisi di situ, tapi nggak tahu. Ternyata pemimpinnya itu disuruh sumpah di depan Ka'bah kalau dia bukan Syiah, dia sumpah di depan Ka'bah. Tetapi dalam pertemuan khusus tiba-tiba tampak semua ritualnya adalah ritual Syiah. Dan dia mengeluarkan fatwa, orang yang pergi ke Eropa silakan nikah mut'ah. Tahu Pak nikah mut'ah Pak? Nah, mereka punya keyakinan yang namanya nikah mut'ah Pak. Ya. Mereka punya keyakinan nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah bagi mereka adalah hukumnya, ya, hukumnya sunnah, hukumnya ibadah. Ya. Nah, oke, ini berbagai hal yang ingin saya katakan. Ya, mereka mengatakan orang yang nikah mut'ah sekali maka derajatnya sama dengan Imam Husain. Orang yang nikah mut'ah 2 kali derajatnya sama dengan Imam Hasan. Dan orang yang menikah 3 kali derajatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang menikah 4 kali derajatnya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya nikahkan. Bapak Ibu semuanya diberkahi oleh Allah. Nikah mut'ah, nanti kita lihat, adalah pernikahan yang tidak perlu ada wali, tidak perlu ada apa? Saksi. Ketemu pelacur di jalan, langsung nikah dengan mahar 100.000 untuk semalam. Selesai semalam, ya sudah cerai kita. Bapak, kalau orang menikah mut'ah 4 kali derajatnya sama dengan Rasulullah, itu kira-kira pelecehan Rasulullah tidak? Menyamakan Rasulullah dengan pelacur. Kalau nggak percaya, tadi yang saya tadi sebutkan, oke. Ini kita lihat Pak, bagaimana mereka
Nah, lihat apa dulu? Nah, ini tadi. Seorang yang bersuami boleh nikah mut'ah tanpa izin suaminya. Dan ketika harus izin suaminya, sah, cuma pahalanya lebih sedikit. Yang penting syaratnya adalah ikhlas untuk mencari ridho Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, pelacur-pelacur itu bisa cari ibadah. Orang mau pergi ke pelacuran ibadah, yang penting ikhlas. Bapak Ibu, itu sama dengan orang liberal. Apa kata sahabat Gus dan mulia? Allah itu tidak pernah melihat kecenderungan seksual, yang dilihat adalah ketakwaan. Jadi orang bisa boleh, yang penting takwa itu dalam ibadah dan surga. Orang Syiah mengatakan yang penting ikhlas, sehingga ketika doli mau ditutup, jangan ditutup, bisa dijadikan ladang ibadah. Dibuka kantor pernikahan mut'ah, sebelum masuk bayar 100.000, selesai ibadah itu. Bapak Ibu, kalau ini menjadi keyakinan kita, kira-kira ada nggak orang yang bisa aman istrinya berzina? Kira-kira kalau seorang direktur pondok pesantren seperti saya meyakini nikah mut'ah boleh, dan kalau 4 kali derajatnya sama dengan Rasulullah, kira-kira saya ingin nggak kalau derajat saya 75 kali derajatnya Rasulullah? Saya itu kan punya santriwati jumlahnya 300. Nah kalau 300 bagi 4 kan 75. Itu setahun selesai derajat saya dengan 75 kali lipat dari derajat Nabi. Itu kira-kira polisi bisa apa dengan saya? Polisi datang ke saya, jangan macam-macam Pak, saya ibadah sudah 75 derajat Rasulullah. Orang tua ketika datang pada saya, Bapak mestinya terima kasih pada saya, karena mereka mengatakan dalam kitab mereka, Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu disusun oleh Jibril dengan dikasih tahu, katakan semua umat laki-laki yang nikah mut'ah itu baru deketi, itu sudah diampuni dosanya. Kalau dia sudah menyentuhnya, mengumpulinya, setiap mandi tetesan air semuanya bersama pengampunan semua dosa. Ada wanita yang mau dinikahi mut'ah, semuanya dosanya itu diampuni. Kita lihat. Wahai tuanku yang mulia, kalau saya menikmati kemaluanku dengan niat yang jujur untuk mencari sedekah jariyah, boleh tidak? Jawabannya, bahkan engkau dijamin masuk surga. Perhatikan, bahkan engkau dijamin masuk surga. Jihadmu dengan kemaluanmu bersama tentara-tentara kami di Syam itu sebanding dengan jihad mereka. Jadi cukup melayani nikah mut'ah para tentara Iran yang bisa, itu pahalanya sudah surga ya Pak. Ngeri nggak Pak? Tidak sisa, agama kita tidak sisa Pak. Dosa halal dan wajib, nikah mut'ah ibadah, nyaci maki ibadah, terus sisanya apa Pak? Nggak sisa sama sekali. Makanya dikatakan, aku itu menunggui Khomeini ketika mati. Maka ketika mati saya tanya, imam apa wasiatmu? Katanya wasiatnya adalah nikah mut'ah, nikah mut'ah. Maka setelah kematian Khomeini, seluruh anaknya dan istrinya saya nikah mut'ah semuanya. Ada repotnya. Sudah mesra banget dengan ini. Inilah Indonesia. Nah, Kristen juga ada masuk. Nah,
kerjasama kayak demikian. Ini adalah seorang yang gara-gara tidak mau sholat 3 kali maunya 5 kali dieksekusi gantung. Ini Emilia mengatakan, Emilia Renita istrinya Jalal bin Rahman. Ayatullah Al-Gharawi mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad maka bukan Tuhan kita. Islam gak Pak? Maka saya tidak mau ila yaumil qiyamah bersatu dengan mereka. Mereka bukan orang Islam. Mohon maaf saya ngomong ini resikonya berat loh Pak. Saya itu dituduh akhirnya BNPT Pak, BNPT. Apa namanya? BNPT. Penanggulangan teroris itu. Saya dituduh alat Amerika Pak. Saya dituduh memecah belah umat. Dan saya katakan tentang masalah Syiah ila yaumil qiyamah saya akan bicara terus. Karena apa? Kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan Syiah, kagum dengan Khomeini, kagum dengan Iran ya. Padahal Iran itu adalah negara yang paling banyak investasi Yahudi. Khom Yahudi itu semuanya kebanyakan dari Asfahan. Dan investasi Yahudi kepada Iran itu lebih banyak 700 triliun ya. Nah ini bagaimana Malaysia sudah masuk ke TNI AU ya. Ini Badruddin Houthi ya. Kalau kita Badruddin Haiti, kalau mereka Houthi. Ini yang dulunya itu apa? Zaidiyah sekarang sudah menjadi apa? Syiah Rafidhah ya. Ya, kali ini bicara tentang apa? Bagaimana kalau ada seseorang wanita ngomong dengan saya, kuserahkan kehormatanku kepadamu dengan membayar $100. Boleh tidak? Katanya yang penting ku terima niat saja nikah mut'ah selesai. Jadi kapan seorang ketemu dengan pelacur langsung nikah mut'ah, gak ada masalah. Mohon maaf, menurut Syiah. Saya khawatir untuk satu enggak. Iya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ya. Masih ada waktu? Oh 15 menit lagi. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Bagaimana Syiah di Indonesia mengatakan demi Imam Hussein kami bersumpah akan merebut Kalsel, akan mensyiahkan warga Kalsel. Wahabi Salafi Sunni Muhammad yang harus dihapuskan dari bumi Kalsel. Cukup Islam Syiah saja yang di Kalsel. Labbaika ya Hussein. Bagaimana Pak? Begini Pak. Iya. Ini Karbala yang sudah di Indonesia nih Pak. Ya. Ini coba fatwanya Pak, meminum air di bulan Ramadan kalau lupa tidak membatalkan puasa, supaya itu pura-pura lupa saja. Jadi fatwa ini minum dan makan sesukamu, setelah itu pura-pura kamu ingat kembali sempurnakan puasamu. Agama kita kan mudah katanya datang Ramadan kabar gembira buat kalian, gak perlu puasa, gak perlu sholat, kami yang menggantikan kalian dengan sedikit memberikan kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, coba kita lihat makan jazur, wortel di bulan Ramadan membatalkan puasa. Tapi kalau engkau makan wortel, niatnya engkau memakan kelinci, tidak batal. Yang penting niatnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada beberapa hal yang terakhir kali ingin saya sampaikan. Sekarang masanya ini adalah masa ini ya, masa IT ya. Sehingga mereka sekarang ini sebetulnya teriak-teriak dengan adanya kesesatan-kesesatan yang dimunculkan di dalam
ya, televisi dan lainnya. Ya. Di antaranya ini saya lihat ini. Bapak Ibu semuanya, ini menunjukkan kesyirikan yang luar biasa. Bapak tahu ini? Dia mengatakan Neurus itu apa? Hari besarnya Majusi. Dia mengatakan tidak semua hari besar orang kafir itu kafir. Banyak hari besar orang kafir itu dari Islam. Di antaranya adalah Neurus. Jadi Neurus itu adalah Islam dari mereka. Masa enggak? Neurus itu agama Majusi yang menuhankan api. Dianggap itu agama Islam. Nggak masuk akal sama sekali, Pak. Ya kita cukup pusing. Ya kita lihat ini lagi. فاصل ان شاء الله فاصل والواصل فرقوا معه الان الحمد لله الفضائيات الان جميل طرح كمان جميل طرح احنا الان الصوره الشيعة الحرام ولا عندنا فضائيات وشيء كل العالم يسوي الشيعة تفهم فضائح زادت بالنسبه لنا واحد اهل السنه يتحضر ya, jadi mereka merasa malu ya. Ternyata ceramah-ceramah yang gak masuk akal itu muncul dan semua mentertawakan kami katanya. Maka sekarang itu ada larangan untuk menampilkan ke televisi kecuali pakai sensor ketat. واحد واحد يستحي الله يغسل الشيعان لما يسمع هاي المخرفين. Ya, jadi mereka sekarang malu benar dengan adanya apa terbuka semuanya ini. Ya, di antaranya kita lihat yang satu yang cukup memalukan adalah ini. Coba kita lihat. Perhatikan Bapak, Ibu. Ini mau mandi tidak ditampung, tapi manggil-manggil dia Zahra yang Fatimah hidupkan bapakku ini. Wahai Ali hidupkan bapakku ini. Ya Ali hidupkan bapakku mau mandi. Ya Ali kan jadi panggil. Ini ajaran mereka. Ya, ini ajaran mereka begitu. Oke. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعبر أحدكم الصراط إلا وبيده رطل علي بن أبي طالب. Bapak tahu ini? Gak tahu. Katanya semua orang tidak akan bisa selamat melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam kecuali pakai dokumen dari Ali. Sampai Rasulullah pun harus pakai dokumennya Ali. Jadi harus ada
jaminan aku Ali menjamin dia tidak masuk neraka, baru selamat. Kalau enggak, bapak punya enggak? Kalau bapak enggak punya, harus pergi ke orang Syiah minta dokumen itu. Karena orang Syiah telah mengeluarkan paspor menuju surga Aden. Tidak berlaku neraka jahanam dan sa'ir. Ketika dalam peperangan di Syria ditemukan paspor-paspor, isinya paspor ke surga Aden. Mereka membuat kedustaan semaunya saja. Yang lucunya mereka mengatakan demikian. Ali bin Abi Thalib itu kan julukannya Abu Turab. Turab itu kan artinya debu. Sementara Adam alaihissalam diciptakan dari debu, sehingga sebetulnya Ali itu lebih dahulu daripada Adam alaihissalam. Masuk akal nggak? Padahal tidak masuk akal. Karena apa? Abu Turab itu maksudnya Ali bin Abi Thalib ketika marah dengan istrinya tidur di masjid. Karena tidur di masjid kena debu perutnya, maka Rasulullah mencandai, ya Abu Turab, ya Abu Turab. Tapi kemudian diartikan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih tua daripada Adam alaihissalam. Nggak punya akal, nggak punya otak, membuat kedustaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Oke, ini kita lihat supaya bapak tahu. واستبحل الأرض وأرسلوا إلينا الجنية آلاف لتقول كن المسلم. Ya, jadi ini adalah Al-Quranul Karim yang mereka sedang palsukan, disebar di negara mana? Di Sudan. Pada Sudan negara Islam disebarluaskan. Ini Quran yang sudah dipalsukan oleh mereka. Mereka bikin tembakan istrinya, tembak Aisyah. Kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan mereka sebar luaskan, ya. Mereka sebar luaskan. Yang satu ini ada satu yang namanya sangat lucu. Wat-tini waz-zaitun. Kalian tahu tin waz-zaitun? Tin zaitun Hasan dan Husain. Ya, memang imannya harus begitu. Kalau Anda beriman silakan, kalau nggak ada beriman ya silakan. Wat-tini waz-zaitun pada tadi ya. Kita lihat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. قوله تعالى والتين والزيتون. التين الحسن والزيتون الحسين. طيب الخبرين ولا تبني اعتبر واحد الخبر. شلون التين يكون هو الحسن وشلون المقصود بالزيتون الحسين؟ القرآن يفهمه من خوطب به. Dari katanya tin zaitun, tin Hasan, Husain. Kalau nggak percaya, Quran kan datang dari mereka, sehingga mereka bisa menafsirkan semuanya dusta demi dusta. Dusta demi Quran didustakan, hadis didustakan, semua didustakan. Sejak mungkinkah setelah ini kita mengatakan mereka musyrik? Tidak. Bapak, mereka musyrik? Tayyib. Kalau mereka mengaku musyrik, sementara mereka kufur, berarti mereka apa? Munafikun. Saya katakan orang Irak munafikun. Karena agama mereka adalah dari Abdullah bin Salam, Yahudi. Ya. Bagaimana sekarang kita mau menerima pengkafiran sahabat? Bagaimana kita mengatakan menerima pengkafiran Aisyah? Bagaimana kita menerima Quran kita palsu? Itu satu orang ngomong itu. Kalau nggak punya Islam, langsung kita sembelih. Sementara mereka mengumpulkan segala kedustaan itu semuanya. Ya. Sehingga ya mengerikan sekali. Ini sebetulnya ada ucapan siapa namanya pemimpin Nahdlatul Ulama yang mengatakan, ini saya cuma ingin mengatakan ternyata sudah banyak banget. Karena apa? Akhir Syirah setelah melakukan kontrak yang tidak sama dengan Iran sangat kuat sekali. Dan mereka mengatakan, mohon maaf Pak ya, ini NU masih budu-budu gitu. Jadi yang ngomong dia sendiri karena belum mau menerima Syiah. Bayangkan ulama-ulama NU dikatakan budu-budu karena belum menerima. Kadang-kadang pemimpin kita mengatakan nggak ada bedanya kita dengan Syiah, sama-sama Muslim.
Muslimnya di mana, Pak? Mau menyembelih kita katakan muslim. Ya. Mau menyembelih kita dikatakan muslim. Pak, sebetulnya yang suka kafir-kafirkan siapa, Pak? Orang Syiah yang kafirkan. Kita tidak pernah mengkafir-kafirkan karena mereka kecuali mereka kafir. Ya, supaya mungkin waktu cukup untuk diskusi, saya juga ya tadi ada diskusi. Sebetulnya ada beberapa hal yang saya katakan macam memang benar ya. Karena apa? Bapak Ibu, ada satu yang perlu kita pahami. Mereka itu punya racun yang mudah dimasukkan. Di antara racunnya adalah apa, Pak? Racunnya apa? Ini perlu saya kasih contoh racunnya dan bagaimana obatnya. Racun dan obat. Di antara racunnya mereka mengatakan demikian. Perlu saya sampaikan pada Bapak semuanya. Racun pertama selalu memojokkan yang namanya Abu Hurairah. Karena sesuai dengan diskusi saya dengan orang-orang Syiah, itu mengatakan, coba Abu Hurairah masuk Islam baru berapa lama? Kok tiba-tiba hadisnya lebih banyak daripada yang lain? Masuk sampai 5 hari, sementara cuma masuk Islamnya 5 tahun. Ini racun mereka. Obatnya apa, Pak? Abu Hurairah tidak punya pekerjaan, tidak punya anak, tidak punya istri di awal Islam. Maka kerjanya itu cuma mengikuti Rasul kemana saja pergi. Wajar nggak kalau orang 5 tahun tapi selalu mengikuti Rasul dengan orang yang 10 tahun tapi nggak selalu mengikuti Rasul? Mana yang lebih banyak, Pak? Yang kedua, Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya banyak lupa ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mengatakan, bukakan selendangmu. Ketika dibuka selendang, Rasul berdoa, tutup kembali. Setelah itu kata Abu Hurairah, tidak pernah saya lupa apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ini Abu Hurairah. Yang kedua, baru saya katakan, ini penting sekali. Mereka mengatakan demikian. Kasihan itu Ali sama Fatimah. Kasihan itu Ali sama Fatimah. Sedang ngurusi jenazah Nabi. Abu Bakar dan Umar enak saja merebut kekuasaan di Bani Saqifah. Fatimah sedang ngurusi jenazah Nabi, Ali sedang ngurusi jenazah Nabi. Enak saja mereka. Apakah benar begitu? Apa jawabannya? Saya berikan jawaban. Aslinya gini, di sana orang-orang Ansor berkumpul untuk suksesi. Abu Bakar dan Umar tidak tahu kalau di sana ada suksesi. Dikasih tahu oleh orang Ansor. Abu Bakar, Umar segera temui orang Ansor. Mereka sedang bicara hal yang sangat penting sebelum terjadi perpecahan di antara umat ini. Maka Abu Bakar dan Umar menemui mereka. Kalian sedang apa? Kita sedang bicara sukses ini. Lalu terus gimana? Kita pengikut Nabi, kita bilang baca dong, kita meneruskan kekuasaan Nabi. Apa kata Abu Bakar? Perlu kalian ketahui, orang Arab tidak akan menerima kepemimpinan kecuali dari orang Quraisy. Benar gak? Nah kalau begitu kita imam dong. Loh kok imam dulu? Ya berantem terus. Kemudian Abu Bakar mengatakan demikian. Lihat, Allah menamai orang Ansar sebagai muflihun dalam surat Hasyr, dan menamai orang Muhajirin as-shadiqun. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang benar. Berarti kalian diminta untuk mengikuti itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu baiatlah kepada Umar atau Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Langsung Umar bin Khattab menyambar tangannya tangannya Abu Bakar, mengatakan, Rasulullah itu selama sakit minta Abu Bakar yang imam salat. Berarti Rasulullah telah ridho Abu Bakar sebagai imam kita dalam agama kita. Maka wajar dong kalau kita ridho Abu Bakar sebagai imam kita dalam dunia kita. Maka langsung dibayar oleh Umar dan seluruh Ansar semua bayar kepada Abu Bakar. Itu kira-kira kebaikan Abu Bakar dan Umar atau kejelekan keduanya? Dan Ali bin Abi Thalib sebagai pendukung utama Abu Bakar, sebagai pendukung utama Umar, sebagai pendukung utama siapa? Utsman bin Affan. Sampai-sampai ketika Utsman bin Affan mau dibunuh, Ali bin Abi Thalib mengirimkan putranya Hasan dan Husain untuk membelanya. Dan ketika Utsman bin Affan terbunuh, maka Ali sangat marah. Kenapa aku nggak terbunuh keduanya? Kata putranya, ya ayahanda, kami ingin terbunuh juga, tapi
Utsman bin Affan, maafkan kami, biar aku yang terbunuh, yang lainnya jangan sampai terbunuh. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib itu punya putra namanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiga-tiganya itu meninggal dunia bersama Al-Husain di Karbala. Yang membunuh Husain adalah orang Syiah sendiri sebetulnya. Itu yang dikatakan oleh Al-Abbas. Ya Husain, jangan kau pergi ke sana, kau dibunuh oleh orang-orang Syiah. Ya mereka telah berjanji. Mereka sudah berjanji membela bapakmu, ternyata juga mengkhianati. Mereka berjanji membela kakakmu, juga mengkhianati. Dan sekarang bapak dibunuh oleh mereka. Dan terjadi apa yang terjadi. Sehingga saya katakan, ma'asyiral muslimin, kenapa Turki Utsmani itu tidak berhasil mengislamkan Eropa? Karena setiap kali maju ke Eropa digebuk dari orang Syiah dari belakang. Untuk itu Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, kami tidak akan maju dulu memerangi orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kami menghabisi orang-orang Syiah. Karena apa? Kalau kami menyerang mereka, kami akan ditusuk dari belakang kami. Sehingga katakan orang Syiah adalah orang-orang munafikun yang sangat berbahaya sekali. Dan ingat, mereka sudah sampai di Indonesia. Dari persaksian tentara kolonel yang mengatakan kepada saya, yang datang ke Kalimantan Timur adalah orang-orang produktif usia 30 tahun, usia 20 sampai 30 tahun, dan mereka adalah ahli karate ya, untuk melakukan revolusi ya. Dan itu yang terjadi sekarang di mana? Di Sulawesi juga, dan terjadi di Riau juga. Sehingga mereka sangat membahayakan ya. Mereka sangat membahayakan sekali sebetulnya, karena mereka menganggap seluruh negara yang tidak didasarkan atas ya, tidak didasarkan atas imamah, maka negara itu harus digulingkan. Maka saya katakan kepada polisi dan kepada tentara, kalau kalian cinta NKRI, maka harus dihabisi orang-orang Syiah itu. Saya kira demikian, terima kasih. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, semakin jelas dan terang bahwasanya apa yang kita bahas pada siang hari ini tentang akidah Syiah yang jelas-jelas dikatakan adalah sesat. Dan sampai hari ini perlu kita ketahui, Syiah akan terus-menerus mendakwahkan akidah mereka, baik melalui jalur apapun, baik politis ataupun media-media, dan semuanya akan digunakan sampai akidah mereka benar-benar tertanam pada apa yang akan menjadi sasaran mereka. Dan juga yang paling penting kita pahami bahwasanya Syiah benar-benar adalah bentuk dari kemunafikan, dan kita harus berhati-hati kita selalu Ahlussunnah wal Jamaah untuk selalu mendeteksi sedini mungkin apa-apa mungkin yang akan nanti menjadikan kondisi di masyarakat kita untuk selalu bersiap siaga menghadapi pemikiran-pemikiran mereka, baik pemikiran melalui syubhat ataupun syahwat yang dilontarkan oleh mereka. Maka kita harus berhati-hati. Untuk selanjutnya masih ada sisa waktu, kita bisa gunakan untuk bertanya jawab, masih berkaitan dengan tema kita pada siang menjelang sore hari ini. Kami persilakan dari jamaah sekalian untuk angkat tangan untuk menanyakan pada materi kita sehari ini. Silakan. Ya, yang kemarin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak menanyakan perihal masalah berkaitan dengan Syiah. Bagaimana sikap selain Indonesia, misalnya negara-negara Islam yang ada di Mekah, Madinah, Yaman, Qatar, dan lain-lain, menanggapi Syiah ini bagaimana? Apakah ya seperti orang Indonesia seperti ini yang notabene saya ini sudah lama masih bobol masalah pembelajaran Syiah? Karena apa? Campuran bahasa dari Bapak dari bahasa Arab yang banyak. Nah, perlu ini mohon diteruskan masalah kejamatan ini, bagaimana sikap-sikap untuk menghadapi Syiah biar kita lagi jelas dan terang. Terutama yang katakan sikap yang ada di luar kita, Pak, di Mekah, Madinah maupun yang lain, kira-kira apakah seperti Indonesia ini, Pak? Masih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan sikap negara-negara terhadap
terhadap Syiah. Pertama, ada yang memang berani mengatakan tidak, dan kita sangat terima kasih dan sangat apresiasi terhadap Malaysia. Malaysia itu undang-undangnya adalah negara berdasarkan Islam. Kemudian kita berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sehingga Syiah di sana dilarang. Kemudian dilarang dengan resmi dan dilarang. Adapun di negara Timur Tengah itu sangat tergantung kekuatan politiknya. Sebetulnya seperti Saudi, itu jelas menyerang Syiah, tapi karena kekuatan politiknya sehingga tidak bisa dengan tegas, kecuali di akhir-akhir ini, yaitu menyerang Houthi. Atau seperti Mesir pada zaman pada zaman Mursi, mereka dilarang. Tetapi ternyata Mursi digulingkan oleh orang yang pro-Syiah, yaitu Sisi. Jadi kita jangan melihat negara-negara mereka, karena mereka mengalami pahitnya. Seperti di Yaman. Yaman itu Houthi kecil sekali, kurang daripada 5% atau 2%. Tapi ternyata mereka di-backup oleh Iran, sehingga mereka berhasil menggulingkan kekuasaan, memaksa presiden untuk turun. Bayangkan, Ini yang jadi masalah. Adapun sudah lebih tegas lagi terhadap Syiah dan melarang Syiah dan mengusir orang-orang Syiah. Saya katakan semuanya itu tergantung kekuatan politiknya. Untuk itu, kalau Indonesia tidak tegas dengan mereka sudah masuk parlemen banyak, di partai-partai banyak, di DPR itu sudah Abu Bakar sudah masuk istana dan lainnya. Itu mereka orang-orang Syiah. Ini Jalan Sudirman sudah masuk di parlemen, sampai orang-orang PDI katakan kepada orang Islam, tolong itu hadapi itu siapa Jalur Rahman, karena dia sudah menawarkan nikah mut'ah di kalangan orang-orang PDI. Jadi itu jawaban saya. Terus bagaimana kita menghadapi Syiah? Kita menghadapi Syiah harus bersama-sama, Pak. Pertama kali adalah bisa Bapak lakukan, yaitu imunisasi. Silakan semuanya memperkenalkan kesesatan Syiah, sehingga kalau ada orang yang nyeleneh itu langsung bisa bisa menjawabnya, langsung ada imunisasi, langsung ada resistensi. Ini penting. Yang kedua harus ada tulisan-tulisan yang masih tentang Syiah, buku-buku yang masih tentang Syiah. Kemudian memang perlu kita ketahui kalau Syiah itu kerjanya negara. Tadi ada sebuah yayasan, sebuah organisasi di Iran itu menangani 44 negara. Jadi Syiah itu bekerja dengan negara, Syiah itu dengan kekuatan harta, kekuatan politik, sementara kita adalah pribadi-pribadi. Maka kita ingin membuat workshop selama sepekan membahas tentang blueprint tentang bagaimana menghadapi Syiah tersebut. Kita harus bikin jaringan seluruh Indonesia. Jaringan seluruh Indonesia untuk mewaspadai. Terutama mestinya harus ada imuni pribadi dan organisasi. Muhammadiyah ini harus tegas terhadap Syiah. Pemimpinnya harus tegas terhadap Syiah. Jangan sampai ngomong gak ada bedanya kita dengan Syiah. Gawat kita nanti. Di NU harus dikuatkan. Tapi saya yang pemimpin sekarang diinspirasi untuk itu. Kemudian sekolah-sekolah kita, masyarakat harus tahu di mana betul Syiah. Di sini kan banyak sekali yayasan-yayasan Syiah itu dahsyat luar biasa banyaknya. Banyak. Ini harus kita ketahui yayasan-yayasan mereka ini semuanya. Dan orang-orangnya itu sekarang repotnya Syiah sudah masuk MUI, Pak. MUI pusat itu sudah ada Syiahnya. Umar Syahab itu jelas-jelas Syiah, Pak. Khalid Al-Walid itu sudah jelas-jelas Syiah. Saya dapat dengar Ustaz Yunahan menceritakan kepada saya tentang ini semuanya. Karena kalau di militer ada, di angkatan udara ada, kemudian di angkatan laut banyak. Bagaimana secara kita? Maka yang sangat dikhawatirkan bagi kita semuanya adalah kalau sampai Syiah masuk militer, pangkatnya sudah kolonel jenderal, itu akan menantang. Untuk itu kita harus bergerak juga, kita harus bergerak menghubungi mereka, menyadarkan mereka, bahwa ini adalah perang ideologi. Di antara yang paling efektif adalah ketika kita bicara NKRI, Syiah jelas melawan NKRI.
Kalau bicara tentang Pancasila dan lainnya, jelas Syiah akan menghancurkan itu. Kalau kita ingin persatuan bangsa, Syiah akan menghancurkan. Baru minoritas saja mereka sudah berhasil membuat keonaran di Sabang dan di berbagai wilayah. Bagaimana kalau mereka sudah mayoritas? Untuk itu kita harus sadar, Pak. Dan yang paling penting, kita harus memetakan siapa sebetulnya orang Syiah dan siapa yang cenderung kepada Syiah. Repotnya banyak orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang ngakunya Sunni tapi membela Syiah, atau tujuannya membuat kekaburan tentang Syiah dengan mengatakan dalam Quran itu zaman Nabi tidak ada Syiah dan Sunni, semuanya sama-sama Muslim. Huwa sama kumul muslimin min qablu wa fi hada, sama-sama Islam, sehingga tidak perlu kita bicara Syiah, dan itu memecah belah umat. Itu racun, Pak. Karena yang namanya Muslim harus berlepas diri dari kesyirikan. Coba kita lihat, Muslim itu mengikuti Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim itu hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Lurus, jauh daripada kebatilan, lurus kepada kebenaran, dan bukan termasuk orang musyrik. Nah, kalau Syiah musyrik, harusnya kita mengatakan kami bukan orang Syiah. Harus. Karena apa? Ini adalah sunnahnya sahabat. Di dalam Sahih Muslim, perlu ketahui, di dalam Sahih Muslim ada dua tabi'in menemui Abdullah bin Umar, mengatakan, ya Aba Abdurrahman, di daerah kami itu ada orang pandai tapi mengingkari qadha dan qadar. Mengingkari apa? Qadha dan qadar, akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Syiah. Apa kata Abdullah bin Umar? Kasih tahu mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri denganku. Kasih tahu kalau aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri. Maka untuk itu, di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 ini agama kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna minkum wa bada bainana wa bainakum al-'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ada teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim ketika mengatakan pada kaumnya yang kafir, kami berlepas diri dari kalian dan kami memusuhi kalian, dan telah dapat permusuhan sampai kalian itu beriman pada Allah. Harus begitu. Dan ukuran Islam gak Islam bukan sholat, Pak. Walaupun orang Islam harus sholat, kalau gak sholat kafir. Bukan puasa, bukan zakat, bukan jihad. Tapi teman Anda siapa, lawan Anda siapa? Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa rasulahu mu'minin waliyya. Apakah kalian menyangka dibiarkan begitu saja sementara Allah belum tahu siapa yang berjihad dan siapa yang tidak menjadikan selain Allah Rasulnya sebagai teman akrabnya? Untuk itu kalau orang Ahlu Sunni ketika ada kasus di Syam, di mana? Di Syria, mohon maaf, ada yang mati-matian membela Bashar Assad dan menuduh mujahidin dari Amerika, itu kira-kira bisa diterima nggak, Pak? Nah, ini yang terjadi ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang itu. Kalau ada orang-orang itu, tanyakan, menurut Anda Khomeini itu gimana? Menurut Anda Bashar Assad itu bagaimana? Menurut Anda Iran itu bagaimana? Jawabannya Syiah Rafidhah itu kafir bukan? Gitu. Dan jawabannya abu-abu. Ini imma dia tasyayyu atau dia Syiah. Imma dia membela Syiah untuk mencari sesuatu, atau dia memang sudah akidahnya akidah Syiah. Begitu Bapak. Silakan, masih ada waktu 5 menit. Silakan para jemaah sekalian. Masih. Terima kasih. Langsung saja. Pada waktu lalu kita mengikuti pengajian di Masjid Baitur Rahman Sukoharjo dengan menghadirkan Ustadz Zain dari Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa kalau kita Ahlus Sunnah
pegangan kita selain Al-Quran Karim ada Sitah. Adapun mereka orang Syiah, di samping mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah palsu, pegangan mereka itu adalah kitab yang 4. Nah, untuk kitab yang 4 ini kitab yang kami kemarin lupa, tidak kami catat untuk bisa diperhatikan sama kita. Ya. Mereka itu adalah usul kafi. Ya, kemudian malaya dubul faqih. Kemudian al-istibsar. Ya, kemudian ada biharul anwar ya, biharul anwar. Ya, jadi yang mereka utamakan seperti usul kafi ya. Kemudian al-istibsar, ada malaya dubul faqih gitu, ya. Kemudian biharul anwar ya. Baik, ada yang lain? Silakan. Yang dari luar ada? Ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bahwasanya Syiah itu menuduh Umar bin Khattab, Abu Bakar ini sebagai anjing-anjing neraka. Ya. Kemudian kenapa seperti ketiga sahabat itu tidak dinyatakan sebagai orang kafir seperti Salman Al-Farisi? Mengapa demikian? Mereka mengatakan kafir mereka. Jadi orang-orang tadi sudah banyak riwayatkan diungkapkan oleh para Umayyah, mereka kafir mereka semuanya. Ya. Oh, kenapa 3? Ya. Kenapa 3? Karena mereka itu adalah loyalitasnya kepada Ali bin Abi Thalib dalam peperangan. Orang Sifin ya, seperti Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi itu memang memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Dan kita juga mencintai Salman Al-Farisi sebetulnya. Ya. Seperti Mikdad, seperti gitu ya. Ya. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari memang memihak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, bisa dipahami insyaallah. Masih yang dari sisi selatan mungkin sudah kayaknya cukup kan? Mungkin ini untuk saya kepada kaum muslimin terutama di luar ini yang sudah alhamdulillah pada siang hari ini berkumpul di sini, bagaimana kita usulan dari kita untuk menyikapi persiapan kita, imunisasinya kita. Ini bagaimana untuk masukan khususnya di BCM, dan bagaimana dengan ormas-ormas yang lain supaya nanti segera merespon, dan nanti ya kita masih menunggu berunding. Ya mudah-mudahan kalau ada waktu kita minta untuk bisa hadir di sini, bisa memberikan daurah. Mungkin ada pesan itu buat kita? Ya, pesan saya adalah Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman itu mengatakan demikian. Karena nas yas'aluna Rasulullah bi'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafatan an aqafi. Kalau semua orang bertanya tentang fadhailul a'mal, saya tanya tentang kesesatan, aku terjebak. Hudzaifah takut terjebak dalam kesesatan. Umar mengatakan, saya khudurul Islam urwatan man 'asha fil Islam wa lam ya'rif jahiliyah. Akan menghancurkan Islam tali demi tali, satu tali demi tali dilepaskan semuanya. Orang yang hidup dalam Islam tapi nggak tahu apa itu jahiliyah. Untuk itu, salah satu akidah yang paling penting adalah mempelajari apa itu Syiah, apa itu sesat, dan bagaimana kesesatan itu. Jadi harus ada imunis sekali lagi. Yang kedua ini penting, memetakan yang Syiah mana, yang cenderung ke Syiah yang mana, kemudian yang anti Syiah yang mana. Kita harus melakukan aliansi dengan sama-sama penyerang Syiah. Yang kedua, yang abu-abu ini harus kita uncai benar sebetulnya dia itu apa. Kita dakwai dengan lemah lembut, barangkali dia karena belum tahu.
karena belum tahu. Kita kasih tahu dia. Dan ada pun orang-orang yang Syiah, kita waspadai. Kita tidak perlu menggolimi mereka. Kecuali kalau di depan mata kita terang-terangan, harus kita gampar deh kalau mencaci maki apa para sahabat. Mencaci maki para sahabat, kemudian menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha, kita gampar itu ya. Ya, kita harus tegas sama mereka. Tapi yang paling penting bagi mereka, bagi kita, karena mereka sembunyi-sembunyi sebetulnya. Maka yang penting segera imuni, dan imuni itu harus merata ke pemerintahan, kepada militer, TNI, polisi, ya itu harus terus menerus, ya. Kemudian berusaha sekuat tenaga menjadikan kesadaran bahwa Syiah berbahaya negara dan Syiah adalah pelecehan terhadap Islam. Ya, kalau itu berhasil luar biasa. Tapi yang penting manakala kita kuat, maka Syiah akan sembunyi dan akan mengecil. Tapi kalau kita memang nggak tahu Syiah, mereka akan berkuasa dan menguasai kita semuanya. Saya kira demikian. Jadi semua usaha, semua pengajian harus ada yang deteksi sebetulnya dia terhadap Syiah bagaimana. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.